Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Pada video kali ini kita akan mendiskusikan topik sidereal and solar time, yaitu waktu sideris dan waktu matahari ya, atau biasanya waktu matahari ini dikatakan sebagai synodic time atau synodis time. Nah, eh, konsep ini itu berhubungan dengan pengukuran waktu, ya, penetapan waktu yang ada di planet bumi ya, di mana pengukuran waktu itu dapat dilakukan berdasarkan gerak rotasi bumi, gerak mengelilingi matahari, atau jam atomik. Untuk yang jam atomik ini nanti akan kita diskusikan pada subbab terpisah, yaitu subbab 2.14 ya. Nah, tapi untuk yang video kali ini kita akan fokus ke waktu sideris dan waktu sinodis ya, di mana ini ditetapkan berdasarkan gerak rotasi bumi. Oke, pertama kita akan membahas tentang waktu sideris yang didefinisikan sebagai sudut jam yang ditempuh oleh vernal equinox. Nah, satuan waktu sideris adalah hari sideris. Ya, ini berbeda dengan hari yang kita pahami sekarang ya. Satu hari adalah 24 jam. Nah, kalau hari sideris itu adalah waktu yang di antara dua kulminasi dari vernal equinox. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, misalkan pada suatu siang hari pukul 12.00 terjadi kulminasi vernal equinox ya di meridian pengamat. Nah, di sini ditetapkan sebagai titik awal pengukuran waktu kita. Nah, pada hari berikutnya nanti kan vernal equinox akan melewati titik meridian yang sama. Nah, ketika vernal equinox kembali ke posisi posisi ini berarti itu adalah waktu siderisnya kita. Nah, satu hari sideris itu waktunya adalah 23 jam 56 menit 4 detik ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, kalau posisinya bumi ke matahari itu seperti ini ya. Pada posisi ini kan terjadi kulminasi ya. Jadi matahari kemudian ini misalkan adalah vernal equinox ya. Misalkan ini adalah vernal equinox. Nah, karena bumi berotasi ya, dia berlawanan jarum jam atau rotasinya bersifat prograde ya, maka nanti setelah selang satu hari maka dia akan berotasi selama satu kali lingkaran penuh ya kan. Misalkan acuan rotasinya adalah garis hitam yang saya tunjukkan ini ya, berarti satu kali rotasi berarti dia harus kembali ke posisi ini. Nah, seperti itulah yang namanya sideris. Nah, gerak sideris adalah jadi uh, waktu di mana bumi itu menyelesaikan satu kali uh, rotasinya. Jadi dari posisi ini ke posisi ini ya, berarti ketika garis hitamnya berkembali ke sini, berarti itu adalah satu hari sideris. Nah, kalau dilihat di apa? Dilihat di langit ya, dilihat di langit. Nah, ini bintang yang jadi acuan kita atau vernal equinox itu sudah kembali ke posisi yang satu hari yang lalu. Nah, sedangkan bisa lihat di sini kalau posisi ini ya, posisi ini. Nah, eh, kita belum dapat kulminasinya matahari atau bisa dilihat di sini. Jadi matahari itu belum sampai ke puncak kulminasinya. Jadi harus bergerak dulu, berotasi dulu ini buminya ke sini kan, ya, ke sini. Itu supaya matahari itu mencapai kulminasi. Nah, ketika matahari mencapai kulminasi seperti ini, nah inilah yang namanya waktu sideris nantinya. Nah, waktu sideris itu ditetapkan berdasarkan posisi matahari, misalkan pada suatu hari ya jam 12 siang
Kemudian di hari lain matahari kembali ke posisi semula dan itu diukur itu waktunya adalah 24 jam. Itulah yang kita gunakan sekarang ya. Waktu yang kita gunakan sekarang. Jadi satu hari sideris tadi adalah satu hari di mana bumi itu menyelesaikan satu kali rotasinya. Nah, kalau sinodis ini berarti sebenarnya lebih dari satu kali rotasi bumi sebenarnya kan. Nah, gitu. Nah, eh, setiap satu hari sideris ya di bola langit itu bintang-bintang ya vernal equinox itu akan kembali ke posisi semula ya. Itu relatif tetap. Nah, eh, laju dari waktu sideris itu konstan ya seperti rotasi bumi ya, lamanya rotasi bumi. Nah, laju rotasi itu akan menurun ya, menyebabkan itu hari siderisnya akan meningkat ya. Tetapi di sini lajunya itu hanya dalam orde milisekon ya, 1 milisekon. Jadi biasanya perhitungan ini tuh akan dianggap ya ketika penelitiannya itu membutuhkan ketelitian ya, ketelitian yang tinggi. Nah, eh, waktu sideris ya, sayangnya ini waktu sideris itu dia bermacam-macam juga ya, tergantung aparan atau minnya ya. Jadi ada aparan sideris ya, yaitu berdasarkan apa yang kita lihat di langit ya, vernal equinox-nya itu. Jadi kalau apparent waktu sideris apparent ya, waktu sideris tampak itu ya berdasarkan ya benar-benar pengamatan. Padahal kita sudah mempelajari bahwa di bumi ini terdapat gangguan-gangguan seperti gerak precesi ya, yang meningkat ya 50 detik setiap tahun ya, meskipun gerak ini sangat kecil tapi ini tidak bisa diabaikan apalagi menyangkut dengan penetapan waktu. Nah, untuk mengatasi ini maka ditetapkan apa tadi? Waktu sideris mean atau waktu sideris rata-rata ya. Nah, waktu sideris rata-rata itu acuannya adalah equinox rata-rata. Itu di mana vernal equinox itu tidak mengalami nutasi ya, gangguan nutasi ya, gangguan nutasi. Nah, waktu sideris rata-rata itu adalah sudut jam dari min equinox-nya ini. Nah, perbedaan sudut jam antara yang aparen A dan min itu ya, ini theta A, ini adalah sudut jam yang aparen, dan theta M ini adalah min, itu ditunjukkan oleh persamaan 2.42 ini ya. Ini adalah persamaan equinox ya, dimana epsilon ini adalah kemiringan ekliptika ya. Pada saat pengamatan kan ekliptika itu kan membentuk sudut ya dengan ekuator. Nah, ini ya namanya epsilon. Kemudian psi ini adalah notasi ya. Nah, nilai yang diperoleh dari persamaan 2.42 ini itu dicatat di Astronomical Almanacs ya. Nah, nilai ini tuh ya sekitar 1 detik sih, 1 detik. Tapi ini harus diperhatikan ya, 1 detik itu kalau dikalikan 365 hari aja kan pasti akan menentukan waktu kan, ya gitu. Nah, oleh karena itu untuk pengukuran waktu ini harus sangat teliti. Nah, gambar 2.1 itu menunjukkan matahari dan bumi pada posisi vernal equinox. Ya, ini mirip sih yang tadi, kalau tadi kan pakai bintang ya. Kalau ini pakai vernal equinox ini di sini ya. Nah, di sini terjadi kulminasi matahari dan vernal equinox. Nah, ketika matahari di titik A ya, itu matahari sedang eh, ketika bumi pada titik A, matahari sedang kulminasi ya pada waktu yang sama ya. Vernal equinox ini juga mengalami kulminasi ya. Dan ini ditetapkan sebagai awal mula hari sideris ya. Nah, ditunjukkan dengan alat panah ini. Nah, bumi berotasi berlawanan jarum jam, prograde, dan kembali satu kali rotasi berarti di posisi titik B. Ya.
Tapi pada posisi titik B ini matahari itu belum mengalami kulminasi. Yang mengalami kulminasi baru vernal equinox. Nah ini namanya satu hari sideris. Nah oleh karena itu ya, karena matahari itu belum mencapai titik kulminasi, nah bumi harus berotasi sedikit lagi supaya matahari itu mencapai kulminasi. Nah ini yang namanya waktu sideris atau hari sideris ya. Nah kira-kira 3 menit 56,56 detik ya, lebih lama dari hari sideris ya. Nah hal ini berarti bahwa eh, hari sideris dan hari sinodis itu akan berbeda dalam satu tahun ya, tetapi nanti akan ketemu akan ketemu dalam waktu yang sama itu dalam satu tahun. Nah, gitu. Atau di sini dibilang bahwa sesudah satu tahun waktu sideris dan waktu sinodis itu akan sefase lagi atau ketemu di awal lagi gitu ya. Nah, Nah, jumlah hari sideris dan hari sinodis itu juga berbeda. Karena hari sideris itu dia akan lebih cepat ya, lebih cepat daripada hari sinodis, ya. Oleh karena itu, perbedaan antara sinodis dan sideris ini akan menghasilkan hari dalam satu tahun, di mana perbedaan hari sideris itu satu lebih tinggi daripada hari sinodis. Nah, kalau hari sinodis kan kita tahu ya 365 hari gitu ya. Nah, berarti hari sideris itu lebih dari satu hari itu. Nah, ketika kita membicarakan tentang periode rotasi planet ya, kita biasanya menggunakan periode sideris. Nah, panjang hari itu tetapi kebalikannya. Ya, kalau panjang hari kita gunakan rotasi yang dilihat dari gerak harian matahari. Nah, misalkan periode orbit planet ya itu mengelilingi matahari adalah P, dan waktu sideris itu adalah, ini waktu harian sideris adalah tau yang ada bintangnya, kemudian waktu sinodis, hari sinodis adalah tau. Nah, kita tahu bahwa ya misalkan P ini adalah satu tahun gitu ya. Nah, kita tahu bahwa jumlah hari sideris itu lebih satu daripada hari sinodis tadi ya. Oleh karena itu, P dibagi tau star dikurangi P dibagi tau itu sama dengan satu. Ya, misalkan 365 hari itu ya. Nah, dibagi dengan waktu sideris itu lebih satu daripada waktu sinodis. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ini dan P-nya ini dipindah dan kita peroleh 2.43. Nah, persamaan 2.43 ini hanya berlaku untuk planet yang bergerak berlawanan jarum jam. Nah, kalau searah dengan jarum jam atau retrograde, nah jumlah hari sideris itu malah kurang satu daripada sinodis. Oleh karena itu persamaannya menjadi persamaan 2.44. Nah, untuk planet bumi kita punya bahwa periode satu kali revolusi matahari itu 365,2564 hari ya, dimana harinya ini diukur adalah hari sinodis ya. Jadi waktu sinodis adalah satu hari dan waktu siderisnya itu 0,99727 hari atau 23 jam 56 menit 4 detik. Ini sebenarnya angka yang sangat ini ya, angka yang sangat kecil ya selisihnya, tapi ini tidak bisa diabaikan apalagi dalam penentuan waktu itu harus sangat teliti sekali. Nah, eh, karena ya keseharian kita itu mengikuti siang dan malam, jadi di kehidupan kita itu kayaknya lebih mudah ya ketika kita mencatat waktu itu dalam acuan matahari. Jadi yang jadi apa acuan yang kita itu adalah matahari gitu sejarahnya. Nah, sayangnya ya tadi yang sudah dijelaskan bahwa waktu sinodis itu tidak konstan. Ya, alasannya itu ada dua. Yang pertama adalah orbit bumi itu tidak lingkaran tetapi elips. Oleh karena itu kecepatan matahari itu sepanjang tahun itu berubah-ubah. Ya, yang kedua adalah
ekliptika ya, orbit bumi mengelilingi matahari itu membentuk sudut ya, membentuk sudut dengan ekuator. Nah, karena dua hal tersebut, maka asensio rekta dari matahari itu tidak bertambah pada laju yang konstan. Nah, yang paling cepat itu pada saat Desember sampai ini ya, Desember sampai April, ini ya bisa dilihat di gambar 2.32 persamaan waktu ya, jam matahari ya itu. Nah, ketika September ya, September dan paling lambat itu September sampai Desember ya. Nah, akibatnya sudut jam dari matahari itu juga bertambah itu dengan laju yang berubah-ubah. Nah, untuk mendapatkan waktu jam matahari itu dalam nilai yang konstan, nah di sini caranya adalah dengan mendefinisikan yang namanya matahari rata-rata ya, matahari buatan. Ya, di mana matahari ini tuh bergerak di ekuator. Ya, sebenarnya ini tidak sesuai sih, makanya dinamakan sebagai buatan tadi. Ya. Nah, eh, ini dinamakan sebagai tropical year ya, tropical year. Nah, yang berarti bahwa waktu yang dibutuhkan oleh matahari buatan tadi ya, dari satu vernal equinox ke vernal equinox selanjutnya. Nah, dalam satu tahun tropical year ya, asensio rekta matahari itu tepat 24 jam ya setiap harinya. Dan panjang tropical year itu tetapi berbeda dengan waktu sideris ya, ternyata dia berbeda ya, ini 365,2422 ya kalau ini adalah tropical year. Nah, kalau tahun sideris itu ini ya. Oleh karena itu ini juga bisa menghasilkan perbedaan dalam pencatatan waktunya. Nah, kenapa seperti itu? Karena arah dari vernal equinox itu bergerak karena gerak presisi ya, sehingga tropical year berbeda dengan waktu sideris gitu. Nah, dengan menggunakan matahari buatan ini ya, sekarang kita bisa mendefinisikan ya eh, mean solar time ya, waktu matahari rata-rata ya, atau sederhananya mean time. PM ini adalah mean time, di mana sama dengan sudut jam dari matahari rata-rata ditambah dengan 12 jam, sehingga tanggal kita itu akan berubah pada tengah malam. Nah, selanjutnya perbedaan antara ini ya, solar time itu yang sebenarnya ya, waktu sinodis yang sebenarnya, dan waktu matahari buatan itu dikatakan sebagai equation of time. Jadi T ini adalah waktu sinodisnya ya. Nah, yang paling besar equation time itu sekitar 16 menit ya. 16 menit itu pada ini ya, pada ini. Dan yang paling uh, negatif itu yang ini ya, antara Januari sampai April ya. Nah, ini juga sesuai dengan perbedaan antara siang ya, siang yang teramati di langit, dan siang berdasarkan hasil perhitungan ini. Nah, tetapi ya solar time ya, baik yang true solar time maupun yang mean solar time itu merupakan waktu lokal atau waktu yang diukur pada daerah pengamatan ya, yang bergantung pada sudut jam matahari. Nah, eh, jika kita itu mengamati waktu sinodis yang pengamatan dengan pengukuran langsung dan menghitung mean time ya, yang mean time itu dihitung, mungkin ini ada ketidaksesuaian pada jam kita
Nah, oleh karena itu, karena sifat dari local time dalam pengukuran waktu sinodis ini ya, itu juga menjadi alasan ya kita tidak menggunakan waktu lokal. Kita menggunakan yang namanya zona-zona waktu ya, zona-zona waktu atau universal time. Nanti jadi ditetapkan di satu tempat di bumi ini itu ya, satu tempat di bumi ini itu sebagai acuan kita, dimana kalau kita itu acuannya adalah Greenwich ya, dimana di Greenwich itu waktu universal kita ditetapkan di sana. Nah, ini dipermasalahkan itu karena pada masa lalu itu masing-masing kota itu punya jam, ya, punya jam dan itu berbeda-beda. Nah, ketika traveling ya, perjalanan khususnya di transportasi udara itu sudah ditemukan dan berkembang sangat pesat ya, sehingga kita perlu menetapkan waktu yang universal. Nah, pada akhir abad ke-19 akhirnya disepakati bahwa bumi itu dibagi ke dalam 24 zona ya, masing-masing zona itu berbeda waktunya dengan zona sebelahnya itu dalam 1 jam. Nah, kalau misalkan Indonesia sendiri itu dibagi ke dalam 3 zona ya, seperti yang sudah kalian pahami, yaitu waktu Indonesia Barat itu +7 ya dari Greenwich, kemudian waktu Indonesia Tengah itu +8 dari Greenwich, dan kemudian waktu Indonesia Timur ya. Nah, tiap zona itu berbeda 15 derajat. Ini bisa diperoleh dari 360 derajat itu dibagi dengan 24 ya. Nah, tiap 15 derajat ini berbeda sebanyak 1 jam. Jadi suatu daerah yang berbeda bujurnya itu dalam 15 derajat itu berbeda 1 jam. Cuma sekarang itu ada juga yang negara itu beda setengah jam aja itu dimasukkan ke dalam aturan di negaranya. Nah, waktu Universal Time atau UT yang 0 itu di Greenwich ya. Di mana ya? Greenwich itu di Z di sini ya. Greenwich. Nah, kalau Eropa ini di zona A itu beda 1 jam sih. B itu beda 2 jam. Nah, kalau di Indonesia ini GHI ya. GHI ini zona Indonesia, G itu +7 ya, sama seperti negara-negara Asia Tenggara yang lain ya. Selain ini ya, Filipina dia +2. Nah, kemudian eh, peta ini memberikan perbedaan zona waktu berdasarkan acuan dari Greenwich. Nah, kalau di ini ya, di belahan bumi utara ya, yang mengalami 4 musim itu juga dikenal daylight saving time atau waktu hemat cahaya siang gitu ya. Nah, mereka ada aturan bahwa 1 jam itu harus ditambahkan ke dalam jamnya. Nah, jadi ketika jalan atau pergi ya ke arah barat ya, jadi tanggal kita itu harus ditambahkan sebanyak 1 hari kalau ke arah barat. Nah, kalau ke arah timur harus dikurang 1 hari. Nah, contohnya ini misalkan ada seorang turis itu berpergian dari Honolulu, Hawaii ya. Ini berada di barat benua Amerika atau berada di timurnya Indonesia ke Tokyo. Nah, Tokyo ini kan terletak di baratnya Honolulu. Jadi ini adalah perjalanan ke barat. Misalkan dia pergian dari apa ini? Senin pagi ya, dari Senin pagi, maka ketika sampai di Tokyo itu harinya harus Selasa. Ya, harus Selasa. Harus ditambah. Padahal mungkin sama sekali orang ini tidak melihat malam. Karena perjalanannya sebenarnya adalah pagi, tapi karena aturan ini maka dia harus mengikutinya hari Selasa. Kemudian pada tahun 2015 juga Korea Utara itu mengadopsi ya zona waktu 8,5 ya, 8,5 plus 8,5 ini ada 30 menitnya ya. Dimana kalau Korea Selatan itu dia Korea itu kan ini ya,
kalau nggak salah itu Korea ini ya, dia di zona I ya, dia di zona I. Nah, Korea Selatan dia harusnya di positif 9 sama seperti Wita ya. Sama seperti Wita, tapi Korea Utara dia menetapkan di 8,5 katanya. Nah, pada musim panas ya, beberapa negara itu menerapkan ya daylight saving time, di mana 1 jam itu harus ditambahkan ke dalam jamnya. Misalkan jam yang sebenarnya sekarang itu jam 5 ya, tetapi karena daylight saving time itu sekarang sudah jam 6 seperti itu. Nah, tujuan dari ini itu untuk membuat orang-orang itu untuk menghemat ya, untuk menghemat listrik gitu ya, untuk menghemat listrik ya di malam hari. Nah, misalkan masih terang ya, misalkan masih terang meskipun itu jamnya udah jam 8 gitu ya, udah jam 8 tapi kan karena masih terang kan jadinya tidak menggunakan lampu. Nah, tujuannya itu adalah seperti itu. Nah, karena ada aturan daylight saving time ini sebenarnya sih menyebabkan beberapa permasalahan ya. Nah, yang pertama ini perbedaan antara yang benar ya sesuai dengan pengamatan true solar time dan official time itu yang sesuai dengan aturan itu mungkin lebih besar lagi gitu ya. Kemudian ada juga yang kritik ya aturan ini tuh karena ini juga nggak efektif juga dalam menghemat energi. Nah, selain itu juga orang-orang itu juga ada yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan jam metabolisme tubuhnya gitu ya ketika ditetapkan aturan seperti ini karena terdapat perbedaan waktu ya antara sebelum daylight saving time atau tidak. Dan yang jelas membingungkan ya karena tidak semua negara itu menerapkan kebijakan ini ya sehingga ketika berpindah dari satu negara ke negara lain itu menjadi agak lebih bingung. Nah, kalau di negara Eropa itu daylight saving time mulai dari hari Minggu ya pada bulan Maret pada jam 1 pagi ya, pada jam 1 pagi ketika jam sudah bergerak 1 jam dan berakhir pada hari Minggu Oktober ya, seperti itu. Baik, terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.